Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita taufik untuk terus belajar ilmu dan terutama ilmu agama. Semoga segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa gunakan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Di antara perlombaan atau sesuatu yang dilombakan yang sering kita lupakan adalah berlomba untuk mengumpulkan kebaikan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Maka hendaknya kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk kita gunakan dalam berlomba-lomba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita lanjut pembahasan kita dari kitab Faraid fi Ilmi al-Faraid. Masih pembahasan faraid. Kita masuk sekarang bab yang kelima, al-hajbu. Apa itu al-hajbu? Silakan buka bukunya. Al-hajbu kalau dicetakkan buku anak ini di halaman 48. Babul khamis, al-babul khamis, al-hajbu. Ta'rifuhu. Apa pengertiannya? Lughatan al-man'u. Itu menghalangi. Istilahan. Apa istilahan? Wa man'u man qama bihi sababul irsi minal irsi bil kulliyah. Yaitu menghalangi orang-orang yang man qama bihi sababul irsi ini adalah ahli waris. Menghalangi ahli waris minal irsi bil kulliyah, dari mendapatkan warisan. Bil kulliyah adalah secara total. Artinya dia dihalangi sampai tidak dapat sama sekali, padahal dia termasuk ahli waris. Ini kemungkinan pertama, dihalangi secara total. Au min awfari haddaihi, atau dari haddaihi, ada jatahnya yang paling besar. Kita ambil contoh yang pertama. Yang pertama ini dihalangi secara total, misalnya zauj. Zauj ketemu ukhtun. Zauj gak ketemu ukhtun, Zauj dapat setengah, ukhtun dapat setengah. Oke. Ketika ternyata nanti ada ibn di situ, maka Zauj, maka ukhtun di sini jadinya dia tidak dapat. Kenapa ukhtun tidak dapat? Dihalangi oleh ibn. Nah, ini kita bahas di babul hajib. Jadi ukhtun ini dihalangi secara kulli, secara keseluruhan. Bagaimana dengan zauj? Zauj ini punya 2 jatah. Kadang 1/2, kadang 1/4. Ketika ada ibn, maka zauj itu
dihalangi dari jatah yang paling besar, akhirnya dia dapat jatah yang paling kecil dari dua jatah yang dia miliki. Ini namanya al-hajib, menghalangi. Ada yang dihalangi secara total, tidak dapat sepeser pun. Yang kedua, dihalangi dari jatah yang lebih besar. Zaud tadi, dia aslinya bisa dapat setengah, tapi karena ada ibn, dia dapat 1/4. Dan buat ibn adalah baki. Bagaimana? Baki bin nafs. Kita lanjut. Aqsamuhu. Ada berapa macamnya? Kisman. Ada dua macam. Hajibun biwasfin wa hajibun bisyakhsin. Ada dua ya. Ada dengan hajib biwasf, ada hajib bisyakhs. Apa itu al-hajibu bil wasfi? Al-hajibu bil wasfi huwal mu'abbaru anhu bil ma'ni. Itu dengan mawani al-irs. Sudah lewat mawani al-irs. Itu yang pertama adalah al-riqq, perbudakan. Yang kedua ikhtilafuddin. Apa ikhtilafuddin? Beda agama ya. Sudah kita bahas ini. Ini hanya murajaah. Yang ketiga fatal. Ini mawani ya. Jadi kalau ahli warisnya itu adalah raqiq, hamba sahaya, maka dia tidak dapat. Ikhtilafuddin, ya, beda agama atau murtad, maka dia tidak dapat. Ahli warisnya adalah pembunuh, sang pemilik harta, maka dia tidak dapat. Kita lanjut. Dan wa yata'atta dukhuluhu ala jamil warasa. Tiga-tiga ini bisa mengenai semua ahli waris. Bapaknya bisa jadi pembunuh atau bisa jadi budak. Wal mahjubuna bil wasfi wujuduhum ka'adamihim. Yang bagian ini wujuduhum ka'adamihim. Contoh misalnya ada zauj. Ternyata zauj ini punya ibn qatil. Ada si ibn yang satu lagi kafir. Maka zat dapat berapa? Wujuduhum ka'adamihim. Dia tetap dapat setengah. Karena ini adanya sama seperti tidak. Fala yarisuna. Ibn ini tidak akan dapat warisan. Wala yahjubuna. Dan juga tidak bisa menghalangi orang lain. Paham? Jadi siapapun yang terkena dengan tiga sifat ini, maka seakan-akan mereka tidak dapat dan juga tidak bisa menghalangi orang lain. Ini al-hajibu bil wasfi. Yang kedua, al-hajibu bis syakhsi. Wa huwa al-murad indal itlaq. Jadi kalau kita bicara hajib, maka yang dimaksud di sini adalah hajibun bis syakhsi. Wa yanqasimuni ila qismaini aidan. Ingat, ada dua macam juga. Apa dia? Hajibu hirman, hajibu nuqsan. Kita bahas ada dua ya, hajibu hirman, ada hajibu nuqsan. Jadi hajibun bisyakhsi ini ada dua. Ada hirman, ada nuqsan. Tulisannya jelek. Oke. Kita ambil hajibu nuqsan, ini yang pertama. Hajibu nuqsan. Ya. Kita kembali ke pengertian tadi, yaitu dikurangi. Dikurangi dari jatahnya yang lebih besar. Ya. Itu hajibu
nuqsan. Lihat di sini, man uman qama bihi sababul irsi, ini sudah kita bahas. Man qama bihi sababul irsi, ini al-waris. Menghalangi ahli waris dari jatahnya yang lebih besar. Wa yadkhulu ala jami'il warasa. Nah, ini bisa mengenai semua ahli waris. Wa huwa ala sab'ati aqsam, dan hajbun nuqsan ini terbagi menjadi 7 macam. Ini ada 7 macam. Arba'atun intiqalat. Ada 4 namanya intiqal. Salasatun izdihamat. Intiqal ini pindah dari jatah yang lebih besar ke jatah yang lebih kecil. Adapun izdiham ini ngumpul di satu jatah. Contoh pindah dari jatah yang besar ke jatah yang kecil seperti zaud tadi. Nah, zaud tadi di atas itu pindah dari setengah ke 1/4. Ini namanya intiqal. Bagaimana dengan izdiham? Izdiham itu seperti jatahnya zaujah. Zaujah kalau sendiri dia dapat 1/8. Berdua juga hanya 1/8 hatam. Begitu bertiga. Jadi jatah mereka bertiga ini hanya 1/8, bukan masing-masing 1/8. Ini namanya izdiham, ngumpul di satu jatah tertentu. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil yang intiqalat. Intiqal ini ada berapa tadi? Ada 4 ya. Intiqal ini ada 4. Perhatikan, yang pertama intiqal min fardin ila fardin aqalla min. Pindah dari jatah yang lebih besar ke jatah yang lebih kecil. Wa hadha yakunu fi haqqi man lahu fardhan. Ini bagi orang yang punya 2 jatah furud. Wa hum khamsah, dan ini ada 5 orang. Yang pertama az-zawjan. Az-zawjan itu suami istri. Suami itu pindah dari setengah ke 1/4. Istri pindah dari 1/4 ke 1/8. Kemudian yang ketiga al-um. Al-um pindah dari 1/3 ke 1/6. Bintul ibn pindah dari 1/2 ke 1/6. Kemudian ukhtun minal ab juga sama. Jadi pindah dari satu furud ke furud yang lainnya. Yang kedua, intiqal minat taksib ila fardin. Pindah dari asabah ke ashabul furud. Wa hadha yakunu fi haqqil ab wal jad. Ini hanya 2 orang. Ab wal jad. Jadi kalau bapak ini aslinya dapat asabah, tapi ketika nanti jatahnya kurang dari 1/6, maka dia pindah ke fardun 1/6. Nanti kita ambil contoh di pertemuan selanjutnya. Jadi yang pertama pindah dari fardun ke fardun yang lainnya, yang kedua pindah dari asabah ke fardun. Yang ketiga, balikan dari nomor 2, pindah dari fardun ke asabah. Ila ta'sib minal fard ila ta'sib. Wa hadha fi haqqi dawatin nis. Ini pada anggota ashabun nis. Fa inna likulli wahidatin minhunna indal infirad an-nis. Karena perempuan-perempuan di ashabun nis kalau sendiri dia dapat setengah. Wa in kana maha mu'assibuha, kalau ketemu dengan mu'assib yaitu akhuha, sudah kita bahas. Iktasamal mal awil baqi, maka mereka bagi harta tersebut atau sisanya lidzakari mislu hadzil unsayin. Ini jadi asabah bil ghairi, pindah dari fardun ke asabah. Atau intiqal min ta'sibin ila ta'sib. Ini lawan dari yang pertama tadi, fardun ke fardun, ini asabah ke
asaba. Pindah dari fardun ke fardun, sekarang pindah dari asabah ke asabah. Wa hadha yakunu fi haqqil asabah ma'al ghaya. Ini pindah dari asabah ma'al ghaya ya, ke asabah bil ghaya, ila asabah bil ghaya. Bagaimana ceritanya? Fa inna lil ukhti masalan ma'al bint al-baqi. Ukhtun syaqiqah atau li'ab. Ketika ketemu bin, ya, maka dia dapat baki. Seperti sudah kita bahas. Ya. Wahuwa nis. Walau kana maha akhuha latahawalat ila mu'assibah bil ghaya. Fayakunul baki bainahuma lidzakari mislu hadlil unsayai. Ini lihat ya. Bin. Ukhtun. Bin ini dapat setengah. Ukhtun dapat baki. Berapa sisanya? Sisanya adalah 1/2. Ternyata dia ini punya akhun. Akhirnya pindahlah dia yang aslinya adalah asabah. Kalau tanpa akhun dia asabah ma'al ghaya, jadi asabah bil ghaya. Akhirnya yang awalnya dia banyak dapat setengah ini, ternyata harus berbagi dengan saudaranya. Saudaranya dapat 2 jatah, dia dapat 1. Jadi setengah harta ini dibagi 3. 2 bagian untuk saudaranya dan 1 bagian untuk dirinya. Dan ini adalah intikal, pindah dari setengah ke sepertiganya setengah, dan ini adalah kurang. Jadi jatahnya kurang, aslinya dia dapat setengah harta, misalnya 2 juta tadi, atau kalau 3 juta dia dapat 1,5 juta, 1,5 jutanya buat bin. Akhirnya karena ada banyak saudara, akhirnya dia hanya dapat 500.000 rupiah. Inilah sebagian dari al-hajj. Kita sudah ambil hajbun bil was, kemudian hajbun bil syakhs. Hajbun bil syakhs ini ada 2, ada hirman, ada nuksan. Kita baru ambil hajbu nuksan, dan hajbu nuksan ini pun terbagi menjadi 7 bagian. Ada intiqal dan ada istiham. Kita baru ambil intiqal min fardin ila fardin aqalla min, intiqal min ta'sib ila fard, intiqal min fardin ila ta'sib, intiqal min at-ta'sib ila ta'sib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.